Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah dilematis ya, ketika muncul peristiwa-peristiwa yang membuat Indonesia maupun di dunia bahwa kaum Islam di Indonesia secara pelan tapi pasti menuju kepada terorisme. Padahal itu adalah yang dilakukan oknum-oknum dengan latar belakang tadi ya, ikatan historis ormas baru maupun partai-partai politik. Tentu pada akhirnya ini menjadi PR kita semuanya, karena ketika kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Siang hari ini begitu menarik kajian kita, yaitu radikalisme dalam Islam, sebuah tujuan historis. Zaman Rasulullah SAW, zaman Rasulullah SAW. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu manusianya dibagi tiga: kafir, mukmin, munafik. Munafik. Khawarij tidak ada, karena Khawarij itu masuk dalam orang Islam, namun dia nggak paham Islam hari ini. Nah, dari mana akar kata istilahnya secara historis mereka zaman Nabi? Ya, ini kita lihat, baca hadisnya ini. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang kaum Khawarij. An Abi Sa'id Al-Khudri qala bainama inda ghanimah, datang Dzul Qaisirah, seorang dari Bani Tamim. Ya Rasulullah, i'dil, berbuat adillah kamu. Seorang Nabi di sindir berbuat adillah, biarkan dia. Ternyata Rasulullah menyuruh biarkan, karena dia akan punya ashaban, punya pendukung-pendukung, punya pengekor-pengekor, ya, penjilat-penjilat istilahnya, ya, yang menganggap remeh sholat kamu jika dibandingkan sholat mereka, puasa kamu jika dibandingkan puasa mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu turaqihim, ya, baca Al-Qur'an enggak bisa melepasi tenggorokannya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, inilah. Jadi kalau dilihat mereka ahli ibadah juga, ahli sholat juga, baca Quran juga, namun tidak masuk dalam hati, jangankan hati, lewat tenggorokan saja tidak. Nah, inilah anak turunnya Dzul Qaisirah inilah yang akan melahirkan nanti namanya kaum Khawarij, yang kita boleh kenal adalah radikal. Tadi radikal. Hadis yang kedua, ya. Rasulullah SAW yaqul yakhruju qawlu alaihi la tujawizu sholatihim turaqihim yang merakuna minasam kama yarusamu minar ramya. Jadi ada kullama kharaja qarnun quti'an. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah SAW yaqul kullama kharaja qarnun quti'an aksar min 20 marrah hatta yakhruja fi iradihim at-tajah. Akan muncul sekelompok pemuda yang pandai membaca Al-Quran, namun bacaan tersebut tidak melewati kerohanian. Dan terakhir mereka akan bersama dengan Dajjal. Ya, kita lihat yang terakhir muncul kemarin. Inna min dhi'i hadza qauman yaqra'una Qur'an la yajawizu hanajirahum yaqtuluna ahlul Islam. Nah, jadi tadi termasuk ini sambungan dari Dzul Qaisirah yang mendebat Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW melarang Umar untuk membunuh dia. Di mana Al-Quran itu tidak bisa melepasi tenggorokannya, akhirnya nggak paham dia apa yang dibaca Al-Quran, nggak paham dan tidak mengalami. Misalkan ada orang Islam menurut dia, terus kemudian jejeran fotonya, jadi orang yang Islam dibunuh, penyembah berhala dibiarkan. Nah, ini orang waris, tinggal kita lihat aja sama sekarang ada begitu, yang menyakiti, yang membunuh. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruk makhluk yang terbunuh di kolom langit, sedang sebaik-baik makhluk yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Zaman kaumun ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Bukhari Muslim. Akan keluar di akhir zaman punggung. Karena hari itu sahabat Amr bin As sakit dan dia tidak jadi imam. Nah, yang dikira yang imam itu apa, dikasih dibunuh, salah bunuh. Nah, inilah yang dilakukan kaum Khawarij. Aliran teologi pertama yang muncul dalam dunia Islam, kemunculan sekte Khawarij merupakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator
Ustadz Misroji, Ketua Studi Al-Hikmah Ustadz Ahmad Rafiq Syamsuri, kepada para pembicara pada seminar hari ini terkait dengan radikalisme. Yang pertama adalah saya bukan pakar radikal, ya, bukan pakar radikalisme juga. Kenapa? Menikah radikal. Cuma secara paksa. Jadi karena saya diminta untuk berbicara tentang radikalisme antara ancaman dan komoditas politik, ini sesuai dengan permintaan, maka saya coba untuk bikin artikel, ya, mudah-mudahan sesuai. Yang lalu itu sikap radikal juga, ya, sampai menggunakan kekerasan, ya, menjajah, ini lebih radikal daripada umat Islam. Dan beberapa kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa radikalisme justru dari kelompok non Muslim jauh lebih banyak, ya, jauh lebih kasar sikapnya daripada umat Islam. Jadi ini tantangan buat kita, ya, untuk meneliti terkait dengan radikalisme. Dan saya lebih cenderung mengatakan bahwa radikalisme hanya sebagai komoditas politik, gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim atau dengan menggunakan cara-cara yang keras, ya, atau dengan cara-cara yang radikal, gitu kan, yang radikal. Jadi radikalisme merupakan satu paham gagasan yang menginginkan adanya perubahan, ya. Intinya mereka mau cepat berubah, ya, dari negara yang dipimpin, ya, oleh orang yang tidak mereka inginkan kepada yang mereka kehendaki, gitu kan. Jadi kalau negara ini kepengen dijadikan negara Islam dengan secepat kilat, gitu kan. Jadi itu yang saya pahami dari kalimat radikalisme. Ya, mereka memaksakan kehendak untuk merubah sosial politik dengan cara kekerasan, ya, seperti pengeboman dan lain-lain. Itu definisi yang kita pahami, ya. Saya nggak mengatakan kita, saya pahami daripada kalimat radikalisme, yaitu pemahaman yang salah terhadap agama, ya, digunakan untuk merubah, ya, kondisi sosial politik, ya, dengan cara kekerasan, seperti pengeboman dan lain-lain, ya. Namun yang kita saksikan sekarang itu, ya, upaya pemerintah untuk memerangi paham radikalisme dan cara-cara radikal itu justru sepertinya pemerintah mengalihkan dari makna yang sebenarnya. Jadi bukan lagi orang yang salah paham terhadap ajaran agama dan menggunakan kekerasan, tapi justru orang yang benar, ya, radikalisasi ulama yang dicurigai, padahal ulama tidak ada mereka mengajak kepada kekerasan, nggak ada sama sekali, ya. Kecuali kalau terbukti ada ulama yang memang mengajak untuk ngebom, gitu kan, dan tidak ada di kajian-kajian, ya, beberapa dai, beberapa ulama, ya, yang kita saksikan nggak pernah mengajak untuk melakukan gerakan-gerakan radikal yang keras untuk merubah sosial ekonomi, ya. Mereka ingin merubah dengan cara kekerasan, gitu kan, itu yang radikal. Harusnya itu yang diamankan, gitu kan, bukan mereka yang sedang adem-adem ini. Kalau memang dianggap itu adalah kajian yang mengajak untuk bersikap radikal, ya, harus dibuktikan dengan isi ceramahnya. Kalau isi ceramahnya nggak ada, maka nggak bisa, ya. Jadi yang radikal justru yang ingin merubah, ingin menghentikan secara paksa, itu yang radikal. Jadi banyak kadang-kadang seruan pemerintah untuk memerangi radikal yang sebenarnya justru bergeser dari makna yang sebenarnya, yang seperti yang saya tafsirkan tadi. Aksi demo 212, ya, dianggap gerakan radikal juga, ya. Nah, ini yang salah juga, kan, karena demo sendiri adalah bagian daripada gerakan yang dibolehkan di negara ini. Ini negara demonstrasi, ya, artinya demo dibolehkan, ya. Kalau enggak, jangan diganti negara demokrasinya, ya. Demokrasinya diganti dengan enggak demo, ya. Jadi demokrasi berarti dibolehkan demo. Demo adalah salah satu cara untuk mengungkapkan aspirasi rakyat.
Jadi bahkan di dalam undang-undang Indonesia tidak harus kita minta izin kepada instansi tertentu, tapi hanya memberitahukan ya aparat kepolisian supaya mereka melakukan pengamanan supaya rakyat bisa mengungkapkan aspirasi mereka untuk melakukan demo ya. Jadi ini aksi damai 212 dianggap sebagai aksi radikal ya, yang pentolan-pentolannya termasuk UBN ya, Habib Rizik Syihab itu dianggap sebagai orang-orang yang radikal. Nah ini salah penafsiran berarti, udah jauh daripada makna radikalisme yang sebenarnya. Padahal radikalisme adalah keinginan untuk merubah kondisi sosial politik dengan cara kekerasan, dengan pemahaman yang salah. Ya, itu radikalisme. Dan unsur itu nggak ada di aksi demo dan aksi damai dan lain-lain. Ya. Beberapa kebijakan pemerintah yang kita lihat beberapa bulan terakhir yang sangat getol sekali untuk meredam radikalisme, antara lain pertama surat keputusan bersama 11 menteri dan lembaga terkait pada kegiatan menyinggung tentang penelitian Henderdi Setara Institute ya, yang ternyata isu inilah kaitan Islamiyah pasti setuju ya, dan itu dikategorikan ya teroris radikal ya, artinya terpapar pemahaman radikal yang menurut ya persepsi penguasa itu adalah yang membahayakan, radikalisme yang membahayakan, yang harus ternyata kajian seperti ini saya pernah mendapatkannya dari dosen-dosen PTIG. Ternyata kebanyakan dosen PTIG itu mereka aktivis-aktivis ya, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, misalnya dengan bom dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, ini yang sekarang yang ada itu yang tiga ini aja semuanya adalah politik. Yang keempat, sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah membaca. Yang keempat adalah paham keagamaan yang ekstrim atau tataruf, dan inilah yang dihilangkan. Yang sebenarnya menurut saya inilah sudah di ACC minimal jurnal nasional, terakreditasi nasional itu ternyata viral gitu, nyebar mana-mana gitu. Apalagi kalau kita masing-masing ustadz menulis masing-masing satu ya, dan itu masuk jurnal, itu sangat masif dan itu akan mempengaruhi fikrah lama ya, pemikiran persepsi publik ya, khususnya tentang radikalisme ini ya. Dan inilah yang ditolak sebenarnya, yang pertama itu saya pernah ditolak, sakit hati ya. Akhirnya saya tambahkan sebagai solusi radikalisme tafsir tekstual. Oh, ini baru bagus nih katanya begitu. Ya, jadi sekarang ini yang bau radikalisme tataruf yang gitu-gitu diterima tuh. Ya. Jadi kayaknya bagus kalau kita ini meneliti tentang hal ini ya, dan kita memiliki resource ya, memiliki referensi yang kuat ya kan. Ternyata saya menulis disertasi itu bisa dihitung yang referensinya buku ya. Karena saya cari buku nggak dapat gitu. Adanya di online. Iya. Ya, buku Yusuf Idris ya. Yusuf Idris itu beliau ini salah satu tafsir Khawarij menurut alim salah dohiri teks. Nah ya, untuk dosen-dosen berkafa asyari, insya Allah tema ini sangat dikuasai, itu, dan saya melihat kesalahpahaman dan mungkin juga ada orang yang menjadikan tema ini sebagai komoditas politik, itu diantaranya adalah kesalahan kita bahwa kita tidak menyampaikan ya tema-tema ini dengan benar, dan bahkan kita tidak membela juga gitu. Ya, pembelaan kita terhadap kebenaran ya tentang isu-isu ini itu lemah. Kita siapa? Kita umat Islam secara keseluruhan. Dan saya lihat
kita yang memiliki kafaah syar'i yang bisa merujuk ya kepada literatur-literatur dasar dan kemudian bisa memahaminya dengan benar, ini juga lemah di dalam menulis. Yang menulis terutama menulis jurnal ya. Karena jurnal itu memang tulisan yang khas ya, memiliki syarat-syarat tertentu yaitu seperti yang disampaikan sama Dr. Lokman tadi. Begitu Dr. Lokman sudah menulis dan diterima di jurnal yang standarnya adalah standar nasional gitu ya, terakreditasi secara nasional, langsung tulisan ini ada di mana-mana dan dijadikan rujukan di mana-mana. Coba kalau itu kita lakukan, insya Allah kita bisa ngelontokin itu, ngelecekin semua yang dijadikan standar oleh siapa tadi yang Hendardi tadi. Itu kita bisa kupas, bisa jelaskan bahwasanya ini salah besar dan ini tendensius dan politis, sangat politis. Ya, kayak gitu. Dengan demikian mudah-mudahan ini tidak dijadikan rujukan ya bagi pemerintah karena ini enggak ilmiah. Itu. Ketika kita bisa mengupasnya dan menjelaskan bahwasannya ini jauh dari kata ilmiah, itu mudah-mudahan ini tidak dijadikan rujukan. Yang jadi masalah adalah karena tidak ada yang nyanggah, nggak ada yang bantah, yang memadahi begitu, akhirnya tulisan ini dijadikan rujukan dan dijadikan rujukan untuk membuat sebuah kebijakan. Dan saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, ikhwan sekalian, dan seperti yang saya sampaikan ya, berkali-kali, sebuah perguruan tinggi itu tidak mungkin di masa yang akan datang itu akan bisa diteruskan gitu ya, bisa eksis kayak gitu tanpa kesertaan para dosennya, tenaga pendidiknya untuk menulis karya ilmiah. Udah nggak bisa aja udah. Aturannya sekarang itu sangat mengikat dan sangat ketat. Karena semua itu ada di PD Dikti semuanya, dosen yang tidak produktif, nggak ada karya ilmiahnya, bakalan tersingkir dengan sendirinya, otomatis. Itu oleh karena itu para asatidz yang saya hormati, kita memang harus memulai. Dan tadi seperti yang disampaikan para panelis tadi, ini kita tergambar bahwasanya ternyata ini tanggung jawab kita. Kita yang tahu, kita nggak nulis, kita cuma ini aja gitu ya, apa sih namanya, ngeluh aja gitu. Ya, ngeluh, ini dolim banget terhadap umat Islam, tapi kita nggak menolaknya, kita tidak membelanya. Padahal dalam kapasitas kita. Nah, kalau sekalian, inilah yang mungkin menjadi target kita di masa yang akan datang. Kita menulis dan kita menjawab semua isu-isu itu, kita jawab, kita dudukkan dengan yang sebenarnya, sehingga ini tidak dijadikan rujukan dan tidak dijadikan standar untuk membuat sebuah kebijakan. Yang sangat berbahaya adalah dijadikan sebagai standar untuk membuat kebijakan. Dan kebijakan itu sangat merugikan umat Islam. Mengkriminalisasi pesantren, mengkriminalisasi ulama. Dengan apa? Dengan parameter yang salah tadi. Kenapa menggunakan parameter yang salah? Enggak ada yang membela. Ya, ini yang pertama, dan saya juga masih ini masukan saja gitu ya, ikut menguatkan opini yang disampaikan oleh para pemateri tadi. Dan saya juga dari sini saya tergambar juga gitu ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Dr. Mukaddam tadi sangat bagus dan sangat lengkap ya, kayak gitu. Saya kira kita bisa merumuskan ya parameter dari sana. Ya, gitu. Dan saya kira ini juga kalau kita telusuri gitu ya,
kita akan temukan tuh akarnya ternyata dari sini. Radikal yang ada itu ternyata akarnya dari sini. Dan kita bisa buktikan secara ilmiah bahwasanya orang-orang yang suka ngebom, ISIS yang suka nyembelih orang, ya, sangat radikal, sangat kasar, sangat keras, sangat tidak manusiawi, ternyata memang sumbernya itu dari radikal, dari pemahaman yang salah ini terhadap nusus. Ya gitu. Jadi yang berbahaya itu yang pemahaman yang salah ini. Itu bukan para ustadz yang memahami Islam itu salah. Gitu. Nah ini harus kita dudukkan, ya harus kita dudukkan. Hadis-hadis tadi harus kita populerkan, kayak gitu. Dan kita juga, insya Allah dari sini kita bisa meneliti itu untuk itu. Ya, saya yakin itu kita bisa, gitu ya. Saya yakin kita bisa. Dan ikhwan sekalian, insya Allah kalau kita bisa membuktikan itu dan kemudian kita bisa diadu dengan yang lain kayak gitu, bahwasanya radikalisme politis itu adalah dagangan yang salah besar dan mengorbankan kepentingan bangsa dan lain sebagainya. Itu nanti insya Allah kalau kita bisa buktikan itu, kita akan jadi rujukan juga insya Allah. Ya kayak gitu. Kita akan go nasional dan go internasional. Ustaz Yusuf akan dijadikan rujukan untuk seminar nasional tentang radikalisme. Ustaz Muqaddam, Dr. Lokman juga, ya, insya Allah akan dijadikan rujukan secara nasional. Tapi memang kalau untuk dijadikan rujukan secara nasional, memang gelarnya udah harus doktor dulu tuh. Kalau belum doktor, kayaknya mereka juga masih belum itu ya, belum menganggapnya dokter. Mondok di kantor ya, saya. Nah, itu ya. Dokter itu DR itu di rumah. Baik, itu yang saya pahami dari hadis-hadis ya tadi itu ya, sangat lengkap dan sangat bagus. Kita barangkali kita bisa mengambil parameter itu dari pijakan yang benar gitu ya, karena Rasulullah sudah ngajarinya kita gitu ya. Baik, dan kasus-kasus tadi Dr. Yusuf sudah banyak mengangkat kasus-kasus pembahasan radikalisme politis ya. Itu kasus-kasusnya banyak yang bisa kita bongkar kayak gitu, bahwasanya ini loh buktinya bahwasanya ya isu yang mereka sampaikan itu adalah isu politis. Dan itu bisa kita teliti secara ilmiahnya. Ya, kita jadikan jurnal. Dan kalau jurnal ini masuk jurnal terakreditasi nasional, insya Allah ini akan dijadikan rujukan secara nasional juga, sehingga orang-orang yang membuat isu politis tentang radikalisme ini, insya Allah ini semakin malu nanti dan semakin tidak dijadikan rujukan. Untuk merubah sosial politik, nggak ingin merubah kekuasaan gitu kan ya, dan bukan pemahaman yang salah menurut dia sendiri gitu kan ya, bukan pemahaman yang salah menurut Islam, dan tidak melakukan kekerasan. Nah, ini bukan radikal berarti. Jadi siapapun yang menjalankan ajaran agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen selama sesuai dengan ajaran agamanya dan tidak berniat untuk merubah sosial politik, ya, ingin merubah kekuasaan dan tidak menggunakan kekerasan, bukan radikal. Jadi nggak perlu usil dengan jenggot, nggak perlu usil dengan celana jingkrang, nggak perlu usil dengan orang sholat berjamaah. Gak perlu usir orang dengan baca Quran, karena itu adalah hal-hal yang gak ada hubungannya dengan keinginan merubah sosial politik, enggak ya. Dia menjalankan ajaran agamanya sebagaimana orang kirian yang pakai koteka tadi, itu kita hormatin, itu keyakinan dia ya. Itu keyakinan dia. Jadi itu yang sebenarnya kepengen sekali saya menjawabnya ya. Jadi gak usah usil dengan umat Islam ya. Gak usah usil dengan ajaran umat Islam selama dia menjalankan untuk dia sendiri, gak ada masalah. Tapi kalau dia ingin memaksakan diri untuk merubah negara ini dengan undang-undang baru, nah ini baru pemerintah boleh-boleh aja, silakan pemerintah mau apa permasalahkan. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, orang pakai jenggot gak ada masalah gitu kan. Terutama style-stylenya, sampai dari abstrak sampai kesimpulannya itu harus sama. Ya. Dan yang kedua, kita ngikutin juga seperti dia ya uji plagiarisme. Sekarang banyak pakai Turnitin itu walaupun mahal. Kita ikutin juga. Jadi maksudnya gimana itu pakai Turnitin? Jadi tulisan kita nanti diuji. Ya. Plagiarismenya berapa persen, toleransinya
kurang lebih dari 25 sampai 35%. Berarti Ya. diupload di situ. Diupload. Nanti Terus otomatis ketahuan cek ya? tulisan kita. Nanti kayak kemarin saya tulis itu dikasih tahu Bapak alhamdulillah lulus dari Turnitin ya, dari cek plagiarisme lulus berapa ya gitu ya, sekitar 25 gitu ya. 20 kalau dokter. Ya 25% atau berapa gitu. Ya tinggal ngikutin, nanti ada apa namanya yang direvisi ya, ada yang harus banyak kita revisi juga, dikasih catatan ini harus, ini nggak benar nih, gue ngikutin aja gitu ya. Itu yang revisi siapa tuh? Revisi editor sama. Oh, editor jurnal. Jurnal yang di sana. Iya. Oh, Kan jadi kita submit ya. Materi kita udah dimasukin gitu kan ya, diterima atau tidak nanti tunggu waktu gitu kan ya. Biasanya Revisi berapa? hanya revisi bahasa atau isi? Revisi bahasa ya, bahasa Kalau biasanya. bahasa kenapa nggak boleh dia aja langsung? Enggak, karena kan itu harus karya kita ya. Karya kita. Karya kita, dan dia juga biasanya muncul gitu sih. Yang mau Nah, dokter-dokter kalau nih, sudah oke. Ustaz Fahmi siap-siap buat jurnal. Kalau setopnya harus jurnal internasional. Ya kelasnya internasional. Iya, kelas internasional ya. Ya artinya insya Allah kalau kita dari Allah memaksakan tadi, insya Allah bisa sih, bisa ngikutin gitu. mungkin sebagai ini langsung aja ya, mudah kalau ya. Langsung Ya, aja. ya. Mungkin sebagai contoh aja dulu gitu. Itu bisa tadi kan jurnalnya Ustaz Lukman udah di-share itu ya. Mungkin bisa dilihat-lihat sebagai contohnya. Oh kayak begini. Ini jurnal yang sudah masuk standar masuk akreditasi nasional gitu. Jadi memang penting juga yang kata Ustaz Lukman, Ustaz Yusuf punya kemampuan menulis yang sangat bagus, tapi memang harus mengikuti polanya. Harus mengikuti polanya. Nah itu. Nah, usaha yang lain juga saya pikir seperti itu ya. Kita biasa menulis lepas, kita biasa ceramah lepas gitu. Tapi kan kalau jurnal itu kalau udah terakreditasi. Saya Lukman. Salaman dulu. Iya. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Hikmah. Ya, alhamdulillah. Ini Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Hikmah mengadakan Saya minta acara seminar, ya, seminar isu radikalisme di Indonesia. Ya, apa namanya, acara yang sangat bagus. Dan ini merupakan start awal ya, yang tujuannya adalah untuk memotivasi para dosen, para ustadz, khususnya dalam penulisan. Ya, dengan acara seminar seperti ini, mudah-mudahan targetnya adalah kita masing-masing dosen bisa menuangkan ide kreatif dalam sebuah jurnal yang akan muat ya, dan di-share di jurnal-jurnal bahkan nasional dan internasional. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Acara seminar pada pagi hari ini bijak menyikapi isu pendidikan di radikalisme di Indonesia. Acara yang sangat bagus sekali. Ini layak diteruskan dan apalagi ilmu ini harus diserapkan juga ke mahasiswa-mahasiswi kita supaya memahami akar kata, memahami asal apa itu isu radikalisme sehingga mereka tidak terjebak dalam radikalisme dan kita bisa mengetahui sebetulnya radikalisme yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa. Maksudnya supaya kita tidak terjebak dengan kata-kata radikalisme itu. Dan ini baik untuk dikembangkan terus dan diketahui oleh masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya mahasiswa dan mahasiswi di Al-Hikmah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Yusuf menyambut baik acara seminar hari ini terkait dengan radikalisme dan saya berharap seminar seperti ini dilaksanakan terus untuk meningkatkan semangat dosen untuk meneliti dan juga sebagai mengembangkan isu-isu yang sedang hangat di masyarakat ya, terkait dengan urusan hal-hal terkait dengan dakwah dan lain-lain. Jadi saya menyambut baik dan ini adalah bermanfaat sekali bagi dosen dan juga bagi mahasiswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah laporan saya Ade Fadil Farul dari acara seminar yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosa Islami Al-Hikmah Jakarta mengenai radikalisme
dari berbagai sudut yang dilihat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa lebih baik lagi, dan tentunya isu radikalisme harus ditempatkan pada tempat atau kedudukan yang semestinya. Tidak hanya menuduh radikalisme si A dan si B. Demikian saya, Ade Fadli Farul dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islamiyah Alimah Jakarta melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.